NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari tahun 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon yang artinya kebangkitan tanah air pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri yang artinya kebangkitan pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar yang artinya pergerakan kaum saudagar yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Sementara itu, keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul pada tahun 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yakni mazhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman menolak pembatasan bermadhab dan menghancurkan warisan peradaban tersebut. Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Akibatnya, kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Al-Islami Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hijaz, yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan host,
Maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama, pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi, yang artinya prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Para pimpinan PCNU Bogor yang pernah berkiprah pada masanya. Yang pertama, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Tahun 1845 hingga 1972, juga dikenal dengan sebutan Mama Falak Pagentongan ini, dilahirkan pada tahun 1842 di Sabi, Pandeglang, Banten. Pada tahun 1953, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak mendirikan Nahdlatul Ulama di Bogor. Dan pada saat pembentukan dihadiri langsung oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Muhammad Istighori. Tahun 1921 hingga 1994, pendiri Pesantren Darut Tafsir Ciomas. Al-Maghfurah dilahirkan pada tahun 1921 di Kampung Kadaung, dusun terpencil yang berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Bogor, dan termasuk ke dalam Kecamatan Lebakwangi yang sekarang Kecamatan Cigudeg. Kiai Haji Muhammad Basri. Tahun 1922 hingga 1993. Pemimpin pesantren Al-Basyariyah Kadaung. Beliau lahir pada tahun 1922 di sebuah dusun terpencil bernama Kadaung, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Rois Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Bogor, KHR Muhtar Royani, yang merupakan anak dari Ajengan Royani. Beliau tercatat mengemban amanah sebagai Rois Suriah PCNU Kabupaten Bogor selama 5 periode alias sekitar 21 tahun terakhir. Dr. Kiai Haji Abdurrahim Sanusi LC, lebih dikenal dengan sebutan Kiai Aim, lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 17 September tahun 1949. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Ahmad Sanusi Al-Masturiyah dan Hajah Umi Bahiyah, putri dari Kiai Haji Muhammad Masturo. Dr. Kiai Haji Romdon, SAG MH,
kerap disapa Kang Doni, lahir pada 25 Mei 1975 di Kabupaten Pandeglang. Tahun 1995, pendidikan sarjana di STAI Cipasung. Tahun 1996 sebagai santri di Pondok Pesantren Nurul Wafa, Gunung Hideng, Sukarame. Magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan nyantri di Pondok Pesantren Al-Mahbubiyah, Jakarta. PC PMII Tasikmalaya tahun 1996 hingga 1999. Wakil Ketua MUI Kecamatan Cigombong tahun 2005 hingga 2008. Ketua MUI Kecamatan Cigombong tahun 2008 hingga 2009. Wakil Ketua PCNU Kabupaten Bogor 2004 hingga 2009. Penasehat MUI Kabupaten Bogor 2005 hingga 2014. Ketua PCNU Kabupaten Bogor tahun 2009 hingga 2019.